Alhamdulillah, wassalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahu wa sadaqa rasuluhu wa ba'du. Jemaah yang mulia, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bertemu kembali subuh ini kita bertemu kembali untuk kemudian melanjutkan topik pembahasan kita yang kemarin sudah sampai pada sirat, dan kita alhamdulillah mendapatkan penjelasan tentang sirat, kemudian sifat-sifatnya, dan sebenarnya apa yang membuat kita insyaallah bisa selamat dari sirat dalam menyeberang di atas jembatan itu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu ketakwaan yang kita bangun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa ini kata kuncinya adalah melaksanakan amal yang di situ kita bisa melaksanakannya dengan sepenuh hati tunduk kepada Allah, dan meninggalkannya tentu dengan sepenuh hati karena Allah. Sepintas pada pagi ini kita akan membahas pasca sirat dan kemudian syafaat. Syafaat ini sering kita terjemahkan dengan bantuan, dan kemudian juga diterjemahkan pertolongan, walaupun arti dari kata penyembuh atau obat. Ya, Allah menceritakan dalam hadis-hadis, maksud saya Nabi SAW menceritakan di antara amal kita ini semua bisa jadi obat. Bahkan sekarang ini terapi-terapi dengan pendekatan peribadatan ini semakin banyak digandrungi orang karena memberikan hasil spektakular. Misalnya penyakit-penyakit yang kalau secara medis dianggap sebagai sudah muskil untuk bisa disembuhkan, ternyata terapinya melalui ibadah. Salah satu contoh maksud saya. Yang harus kita pahami, saya cenderung tidak melihat ibadahnya itu, tapi lebih keyakinan. Jadi apapun ibadah harus dibangun di atas dasar keyakinan. Kalau yakinnya nggak ada, ya sama aja itu. Dia mau zikir seberapa banyak untuk menenangkan hati juga nggak tenang. Misalnya kalimat Allah ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya zikir dia, tapi hatinya bercabang, tidak yakin sama Allah, atau dia fokus kepada apa yang dia mau. Nah, ini repot. Karena kalau kita fokus kepada apa yang kita mau, kita tidak peduli bagaimana Allah memberikan apa yang Allah mau, ya ini nggak nyambung. Ya, baik, kita balik ke pasca jembatan. Tadi ingat pekan lalu kita mendiskusikan manusia yang sampai di seberang itu umat Islam terbagi dua, karena ada satu kelompok umat Islam yang tidak sampai ke seberang karena mereka nyemplung ke dalam neraka. Yang sampai di seberang ini terbagi dua. Yang pertama kelompok yang apa istilahnya dibilang babak belur, ya enggak ya, tapi beset atau terkena duri, koyak-koyak di bagian kaki. Kenapa? Karena di atas jembatan itu sudahlah licin, menanjak, menurun, mendatar, tapi juga memiliki landasan yang tidak mulus. Ada duri, ada besi-besi menonjol, yang kebanyakan orang yang melintas di atas jembatan ini mereka akan terkena. Sehingga sampai di seberang itu kondisi badannya juga sudah waduh. Nah itu kenapa? Jawabannya para ulama menjelaskan ini untuk tazkiyah, membersihkan juga. Jadi ya semoga Allah menyelamatkan kita, itu yang paling penting harus kita istilahnya ya kita yakini dalam diri kita, karena tidak ada keselamatan pada waktu itu kecuali atas pertolongan Allah. Dan tidak ada cara untuk mendapat pertolongan Allah kecuali bertakwa. Dan sekarang ini sudah
penyakit yang paling berat yang kita hadapi dalam ibadah sekarang ini ya malas. Saya terus terang, kalaupun mungkin bapak-bapak bukan itu penyakitnya, ibu-ibu, saya menganggap penyakit saya itu malas. Ya, artinya begini, mau baca Quran, gak usah bilang sibuk lah, malas. Karena saya sempat mengalami nikmatnya baca Quran itu, apalagi pas nyetir. Lagi nyetir baca Quran, ya bukan pas lagi bawa mobil sambil megang kok, bukan. Maksudnya ketika sampai di kemacetan, jadikan saya nggak tahu apa yang saya buat, saya beli Quran, ya kira-kira begitu. Dan sampai pernah itu macetnya cukup luar biasa, selesai Quran 1 juz. Iya serius Pak, sambil jalan pelan, sambil saya pegang Quran ya. Jadi ini cerita pengalamannya, dan ternyata nggak stres kita. Ya. Artinya suasana kemacetan itu hilang, yang tidak menghantui kita aja. Itu. Nah, jadi kalau makanya saya menyimpulkan kalau sekarang menyatakan sibuk, nggak ada cerita sibuk. Karena kalau terbuka kemudahan yang Allah kasih, itu akan mudah baca. Sama seperti kita memberi tapi kemudian takut. Penyakit kita kalau ngasih orang, apalagi rutin, kita terus bilang enak kan dia, saya aja jadinya. Nah, itulah yang itu cara setan untuk menghentikan kita melakukan. Padahal nggak urusan kita, mau dia aja kita kasih pun kan pahalanya tetap dikasih Allah. Ya sama seperti mohon maaf, saya bapak ngeluarin zakat, mana lebih baik Ustaz? Saya bagi atau saya serahkan ke satu orang yang saya lihat dia butuh itu, ya lebih bagus itu. Saya tidak tahu dia memang sangat butuh itu. Nah ini terus terang, mohon maaf agak sedikit terpikir. Sekarang kan banyak orang bangun masjid udah cantik, dirombak, rehab total. Kenapa? Alasannya cuma satu, masjid kita sudah tidak layak. Nggak layak maksudnya apa? Keindahannya tak cocok. Masa kompleks Mekah ini masjid masih gini-gini aja. Harusnya begini. Saya kemarin mendengarkan rapat pengurus masjid atau masyarakat dengan pengurus masjid begitu. Saya sambil dengar, sambil berpikir, ini masjid tahu saya baru direhab. Udah cerita mau bangun. Masalahnya di mana? Apakah masyarakat sudah tidak tertampung di masjid itu? Nah, sekarang ini memang zamannya orang. Makanya Ustaz, kalau saya nyumbang zakat untuk pembangunan masjid, boleh nggak? Tengok dulu masjid itu bangunnya kenapa? Kalau pembangunannya itu memang merupakan bahagian dari fisabilillahnya, nggak apa-apa. Tapi kalau dari sekedar dagang-dagangan, nggak usah. Ya, jadi kan kita sering kali itu nanti jumpa masjid sedang dibangun, nah ini ajalah saya berikan zakat saya kemarin, nggak usah, jangan. Karena banyak masjid-masjid yang dibangun itu bukan karena butuh dibangun, tapi sekedar menyantiin. Ini apa? Tiang ini udah gak cocok ini kita buat gini. Kesannya apa? Udah lama ini. Kita rombak aja lah yuk. Kita buat yang begini, kubahnya juga itu kita buat yang transparan. Wah ini itu apa semua? Itu penyakit orang sekarang. Ya. Baik. Setelah itu mereka akan naik satu jembatan lagi, namanya Qantarah. Jembatan ini oleh para ulama disebut jembatan Qisas. Qisas itu artinya balas-balasan. Ya. Sampai pada, kalau saya menjelaskan bahasanya sederhana, sampai pada bapak ibu nyampe di masjid. Kadang-kadang ini kan kita lagi mau naik ke masjid, sendal kita buka, kesenggol sendal kawan, terbalik. Nah itu nanti akan selesaikan di Qantarah. Sampai itu urusan. Jadi kisos yang terjadi di sini adalah sesama orang mukmin, bukan dengan. Jadi bukan kisos dosa ya. Ini kisos lebih kepada adab. Pokoknya jangan sampai orang masuk surga masih ada orang gak enak hati sama dia. Itu. Ya. Pimpinan perusahaan ngasih gaji agak terlambat, nah itu di situ diselesaikan. Memang bukan tidak dibayarnya, tapi terlambat. Nah itu diselesaikan. Karena bisa jadi keterlambatan itu membuat pegawai-pegawai atau karyawan tertanya. Atau kalau sekarang ini Ramadan bulan untuk THR lah,
nggak keluar, atau THR-nya lebih kecil, tapi tidak dijelaskan, selesaikan di sana. Itu saya bilang sampai kita mukul ular, mukul kucing, mukul tikus, kena juga di sana. Artinya, tolong pahami, orang-orang di atas kontorah ini adalah orang-orang yang pasti masuk surga. Sudah pasti. Tapi selesaikan dulu. Jadi ada hal-hal yang membuat masih menyala, selesaikan. Kita bangun rumah, setelah materialnya ditaruh di jalan, mengganggu orang, selesaikan. Iya, sampai segitu-gitu. Ya, diselesaikan di atas kontorah. Dan kontorah ini dibentangkan dari neraka ke surga. Jadi kalau mahsyar itu sirat itu antara mahsyar menuju surga. Jadi kalau kontorah ini dia antara surga dengan neraka. Jadi sudah jembatannya lebih pendek, tapi penyelesaiannya itu juga melelahkan. Ini betul-betul perjalanan yang melelahkan. Makanya bersiaplah untuk sebuah perjalanan yang itu lelah sekali kita. Ya, kalau kita bilang hidup dunia ini sebentar ini gunakan betul-betul, efektifkan betul-betul. Karena setelah ini kita nggak ada ngasuhnya, nggak ada istirahat. Walaupun kita dikasih istirahat, tapi semuanya dalam posisi kapan kita baru bisa tenang. Kalau nanti setelah kita masuk surga, sebelumnya nggak bisa, nggak nyaman kita. Walaupun malaikat bilang udah tenang aja, surga nanti, tapi ketengoklah orang masuk neraka itu, aduh ya Allah, Rasul. Ya, karena nampak itu semua. Itulah hari di mana kita bisa melihat malaikat, kita bisa melihat jin, semuanya nampak di situ. Jadi apa yang sekarang ini baik, di sana tidak baik. Bahkan nanti puncaknya di surga, Allah pun bisa kita lihat. Itu dia, itu disebutkan sahih itu. Nah, salah satu keuntungan orang yang puasa itu mendapat posisi untuk bisa punya view spesial melihat Allah. Ya, jadi kalau kita menghadiri pertunjukan itu kan kursi duduknya itu pun spesial. Jadi kalau orang VIP di mana duduknya, orang tertentu nanti kadang sampai begitu. Mereka melihat Allah pun dengan kondisi yang spesial. Bagaimana kontorah ini, yang siapa yang paling rumit, paling ribet nanti di sana? Orang kaya, disebutkan dalam beberapa penjelasan riwayat hadis. Ya, orang kaya itu dia posisinya bisa lebih ribet. Kenapa? Karena banyak itu tadi. Ya mohon maaf, misalnya bangun rumah, kalau di kampung, kalau di sini udah kena perumahan kita memang di style. Kalau di kampung orang bangun rumah, misalnya rumah dia tinggi sendiri, sampai akhirnya cahaya matahari tak masuk ke rumah orang. Selama ini jemur baju orang aman. Sekarang gara-gara rumahnya tinggi, jemur bajunya pun susah. Kenapa? Payah kering. Itu urusan yang sebenarnya tidak sampai pada tingkat dosa, tapi buat gak enak hati. Kita makan sama, kita congok sendiri. Orang baru satu suap, kita udah 4. Kan bingung orang ini. Kalau dia 4, sementara lauk pauknya ini sedikit, ini habis sama dia sendiri lah ini. Ya, sambil makan sambil batin gitu kan. Jadi akhir itu selesaikan kita. Jadi jangan sampai ada masalah yang sekecil apapun yang membuat orang masih nggak enak sama kita. Bahkan di kontorah ini, kisah itu tidak hanya terjadi antara kita sesama mukmin, tapi orang-orang kafir yang bahkan mereka sudah nyemplung di neraka itu nengokin itu. Dan mereka akan bilang, ya Rob, ini nggak cocok ini masuk surga ya. Bahkan mohon maaf saya, sampailah ilustrasi itu begini. Kami kemarin nggak sholat, nggak diajaknya. Atau kami diajaknya cuma sekali aja. Padahal sebenarnya kalau 2 kali pasti kami mau. Jadi kita masya Allah. Itulah mohon maaf saya, kurang ajarnya orang. Kalau dia udah masuk neraka, bagaimana caranya orang pun masuk neraka? Itu yang dia lakukan. Ya. Supaya dia bukan. Aku jangan aku saja masuk neraka, dia pun harus masuk neraka. Maka segala alasan, dan di situ diselesaikan. Oh iya, sini kemarin kau suruh, kau aja orang yang sholat. Iya ya Allah. Nah, udah diajaknya, iya tapi sekali aja ya Allah.
Kalau sekali kan belum nyambung kami kan harus berkali-kali, kan itu yang dibilang, jangan lelah untuk menyampaikan. Memang sekali ya Allah. Tapi saya ngajaknya, ngapainlah saya berkali-kali? Azan sudah, orang itu duduk di teras masjid. Udah mulai imam sholat, kira-kira gitu jawabannya kan. Tapi mereka begitu mulai berangkat imam, imam mulai takbir, saya datang, saya lihat mereka di teras. Begitu saya ajak mereka pergi. Bagaimana saya mengajak berkali-kali? Sama aja saya gak usah sholat. Nah ini contohnya lah itu jawabannya. Oh kalau itu ceritanya, kalian yang kurang ajar. Makanya wajar kan masuk neraka itu, kata Allah. Kira-kira itulah ilustrasi yang terjadi. Pinjam ya, pinjam apa? Pinjam keretanya. Oh ya, udah bawa pulang, minyak habis. Nah, itu selesai kan? Ya pulang gak kau bilang harus isi minyak? Ya kan kau tahu lah harusnya. Ya kan aku memang kira boleh aja. Iya, masalahnya udahlah minyak tak kau isi, jorok lagi, bukannya kau bersihkan dulu. Aku khawatir kau buru-buru kemarin. Nah ini kalau sama sesama penghuni surga enak. Tapi kalau satu di neraka itu repot. Karena di neraka ini targetnya gimana? Kawan ini pokoknya lambat lah masuk surganya. Walaupun dia sudah dapat antrian Islam. Oke. Saya kira itu kontoran yang dipahami. Yang kalau sudah selesai semua urusan di situ, ya, maka orang-orang akan dibawa ke tempat yang lain. Makanya nanti ini kita tinggalkan dulu cerita ini, kita masuk cerita yang biasa, yaitu syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat dianggap atau diyakini sebagai pertolongan. Ini mohon maaf saya sampaikan ringkas ini. Ya, ini saya mohon maaf juga karena pagi ini saya ada mengisi pesantren kilat anak-anak SMA se-Medan. Jadi di asrama ini saya sudah pulang dulu baru besar. Jadi mohon izin nanti tidak bisa kita selesaikan dengan waktu normal. Ya, siapa yang pembagian syafaat? Syafaat yang sudah ditetapkan itu syafaat yang memenuhi syarat. Itu saja. Yaitu pertama izin Allah. Jadi tak ada orang bisa beri syafaat kecuali atas izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u illa bi'izni. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izin. Siapa yang bisa memberi syafaat? Pertama malaikat. Wa kam min malakin min fis samawati, dan berapa banyak malaikat di langit memberi syafaat mereka. Syafaat mereka tidak sedikit pun berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan. Dan bagi siapa yang dikehendaki dan dia ridhoi. Jadi malaikat-malaikat yang di langit itu berdoa, ya Allah ampuni dia. Itu tidak akan berguna kecuali dengan izin Allah. Itu dari dunia saja sudah. Kita ini sedang mengaji. Ini ada malaikat yang sedang memberi syafaat. Ke siapa? Mereka minta sama Allah, ya Allah, mereka minta surga, masukkanlah mereka ke surga. Kalau Bapak melangkahkan kaki ke masjid, maka ada malaikat yang ikut bersama kita dan dia berdoa, dan itulah bab syafaat. Masuk masjid, kita selama di masjid, malaikat-malaikat akan bilang, senang kau, beruntung kau, senang kau, udahlah, pokoknya istiqomahlah di sini, gitu. Ini bab syafaat. Ya. Kedua, yang memberi syafaat itu para nabi, dan yang pasti adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang ketiga, para syuhada. Ini berangkat dari hadis, orang yang mati syahid mendapat 6 keutamaan di sisi Allah. Diampuni dosanya sejak pertama kali dibunuh dan melihat tempatnya di surga. Inilah yang sering kali jadi doktrin kepada sekelompok orang untuk akhirnya melakukan pemboman itu. Hadis ini yang paling sering dipakai. Ya, dilindungi dari azab kubur. Orang mati syahid itu tak ada kena azab kubur. Aman dari rasa takut yang besar. Jadi mereka itu gak ada takutnya. Jadi orang kalau sudah gak ada takutnya itu Masya Allah. Ya. Saya misalnya, saya orang yang paling tak bisa di ketinggian. Kalau jalan di atas pokoknya jalan di atas ketinggian itu gak bisa. Gampang. Ada orang yang jalan ketinggian itu. Dulu di kampung saya ada rel kereta api dibentangkan di atas sungai. Yang sungai ini bebatuan, kalau Bapak tahu Lahapa itu kalau di sana ada, sampai sekarang masih ada itu pemandian umum yang besar dan alami. Ya. Nah, itu ada dulu jembatan
kereta api. Kan namanya jembatan kereta api, rel kereta api itu tadi ada yang enak saja. Padahal ke bawah itu kalau jatuh ampun itu, saya nggak berani. Ya, nah itu. Kemudian diletakkan mahkota kemuliaan terbuat dari yakut di atas kepalanya yang nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian akan dinikahkan dengan 70 bidadari dari surga. Kemudian akan diterima permintaan syafaatnya bagi 70 kerabatnya. Wah, ini yang paling, kalau saya paling penting ini. Dia dikasih tiket kosong 70. Kau isi saja nama siapa di situ, kau bawa ke surga. Itu orang yang mati syahid. Masya Allah. Makanya banyak yang kemudian gelap mata di situ. Dia lupa, memang betul ini balasannya. Tapi yang namanya jihadnya di mana, perangnya di mana, itu yang saya bilang lupanya di situ. Sehingga kayak di Indonesia ada kasus dia meledakkan diri di masjid yang sedang melaksanakan sholat Jumat. Itu dulu ada sempat itu di salah satu masjid di kantor Polres. Ya. Pokoknya macam-macam, meledakkan diri macam-macam. Yang paling terakhir kan yang di Jalan Tamrin Medan, Jakarta itu. Kalau itu macam main sinetron ya. Sangat-sangat jelek itu apa skenario-nya itu. Ya. Nah, tapi yang menjadi menarik, orang yang terlibat oknum pelaku utamanya di situ yang di lapangan pasti mati. Selalunya mati. Karena contoh ketika Nurdin M. Top yang diyakini Nurdin M. Top dikepung di satu rumah di mana itu, satu harian kita live streaming itu live TV menayangkan. Apa pula ada penangkapan teroris lain? Ini aneh-aneh saja. Nah kemudian siapa yang memberi syafaat adalah anak-anak. Sebagaimana hadis Nabi, tidak ada seorang muslim yang telah diwafatkan 3 anaknya dalam keadaan belum mencapai usia balik, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan kasih sayangnya. Jadi kalau bapak ada anak meninggal 3 sampai, tapi waktu masih kecil-kecil meninggalnya, itu jadi syafaat. Jadi peluang kita ke surga ya. Dengan catatan kita itu bersabar. Ya. Ada hadis lagi, barang siapa yang telah meninggal 3 anak yang belum mencapai usia balik, maka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka atau akan masuk surga dia. Ini hadis sahih ini, ya. Pernah ditanya oleh seorang, dalam hadis lain disebutkan bukan 3 tapi 2. Ketika ditanya, dia yang meriwayat hadis mengatakan, aku tidak bertanya bagaimana kalau 1 anak ya Rasul. Tapi aku yakin kalau aku tanya sepertinya Nabi akan tanya. Tapi itu tidak bisa jadi dalil. Karena dia berduga Nabi akan mengatakan ya itu juga. Makanya para ulama banyak mengatakan jika ada orang yang meninggal anaknya di usia belum balik, maka itu jadi tabungan. Nah itu bahasa yang sering kita dengar. Itu tabungan dia. Ya, itu investasi besar. Kemudian orang-orang beriman. Makanya saya bilang kita kalau nggak baik-baik lagi berkawannya sama orang baik. Nah, ini dia salah satu untung. Ya. Setelah orang mukmin dibebaskan dari neraka demi Allah, jiwaku yang berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak orang yang beriman, untuk saudara Allah, untuk saudara-saudara yang berada dalam neraka pada hari kiamat. Mereka berkata, ya Rabb, mereka itu puasa bersama kami, sholat dan juga haji. Dikatakan kepada mereka, keluarkan dari neraka orang yang kalian kenal. Jadi nanti di surga itu orang-orang yang di surga itu Allah bilang tidak kalian keluarkan. Siapa yang kalian kenal yang masih di neraka? Waduh, enak. Ya. Maka wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Mereka mengeluarkan banyak saudara yang telah dibakar di neraka. Ada yang dibakar sampai betisnya, ada yang dibakar sampai lutut. Kemudian mereka berkata, ya Allah, tidak tersisa lagi orang yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan dari neraka. Allah berfirman, kembalilah. Siapa saja yang kalian dapati dalam hatinya memiliki kebaikan seberat dinar, keluarkan. Pokoknya ada kesempatan Allah kasih mereka kasih syafaat. Sudah lagi keluarga kami yang di neraka ya Allah. Dan kalau gitu coba cari siapa yang kalian tengok masih ada iman, keluarkan. Jadi setiap hari pun sebenarnya ada orang-orang yang dikeluarkan dari neraka karena syafaat saudara-saudaranya. Dan biiznillah, dengan izin Allah. Ya. Kemudian
ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtada. Tidak ada yang bisa mendapatkan syafaat kecuali memberi syafaat kecuali karena Allah itu ridho sama dia. Ya. Jadi kalau kita sedang sayang-sayangnya sama istri atau sama suami atau sama anak, apapun yang dimintanya kita kasih. Itu. Berapa banyak malaikat di langit memberi syafaat, mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan untuk mereka. Ya. Kemudian ada syafaat yang dinafikan, yaitu tidak memenuhi syarat. Pertama, pemberi syafaat adalah pelaku maksiat. Udah gak apa-apa ya Allah, biar aku yang tanggung semuanya di neraka ini, biar keluarkan yang gak laku. Ya. Yang beri syafaat orang musyrik gak bisa. Wahai Tuhan, itu anakku, walaupun dia kafir, keluarkan dia dari neraka, gak laku. Jadi gak ada hubungan. Jadi kalau sudah terjadi beda agama, maka bukan cuma sekedar doa tidak makbul atau tidak didengar Allah, tapi warisan juga tidak berlaku dalam Islam. Itu. Ya bagaimana Allah mau mengampuni sementara dia nggak meyakini Allah sebagai Tuhan? Kan cuma nanya kalian kira-kira gitu. Berimannya dia sama itu sana Tuhan yang sana, terus minta ampunnya sama aku, kan nggak nyambung ini. Makanya orang tua kalau kafir anaknya muslim nggak guna mendoakan supaya dia selamat dari neraka. Ya. Atau orang tua muslim anak kafir, kita punya saudara kafir, nggak ada hubungan akidah lagi di sini. Nah ini urusannya sampai ke akhirat. Ya. Kemudian syafaat khusus Nabi ini dalam berapa bentuk? Di pada masa Nabi minta kepada Allah untuk dimulai persidangan. Jadi hisab ditegakkan, Nabi yang minta itu kepada Allah. Kemudian ada syafaat yang diberikan Nabi untuk pakciknya Abu Thalib. Tidakkah engkau bisa menolong pamanmu? Sungguh dia dulu membela engkau dan marah karena engkau. Beliau bersabda, dia berada di permukaan neraka. Seandainya bukan karena aku, niscaya dia berada di dasar neraka. Jadi Nabi memberi syafaat untuk Abu Thalib, maka Abu Thalib itu tidak, api neraka itu tidak membakar. Jadi dia di bawah tapak kakinya saja, tapi itu pun sudah jerit-jerit luar biasa karena panas. Ya. Kemudian syafaat untuk masuk surga ini diberikan kepada penghuni surga supaya surga dibuka. Dengan pintu surga baru dibuka setelah Nabi Muhammad meminta kepada Allah. Ya. Dan kemudian syafaat yang diberikan Nabi untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Nabi mengatakan ini jumlahnya pun cuma 70.000. Di mana wajah mereka bercahaya bagaikan cahaya bulan di malam purnama. Lalu Uqasyah bin Mihsan al-Asadi berdiri dan mengangkat kainnya. Ya Rasul, doakanlah kepada Allah agar aku menjadi salah satu di antara mereka. Beliau pun berdoa, ya Allah, jadikanlah dia termasuk dari mereka. Maksud mereka itu yang 70.000. Terus satu orang berdiri lagi, ya Rasul, doakan juga aku. Kata Nabi, kau sudah didahului oleh Uqasyah. Jadi jatah untuk hari ini cuma satu dapat, itu Uqasyah yang dapat, kau tak dapat. Tapi apakah ini kemudian, maka banyak ulama menyatakan bahwa hadis ini tidak berhenti di sini. Ada yang mengatakan dari masing-masing 70.000 itu, masing-masing orang yang akan membawa lagi. Terlepas dari itu semua, ya kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak untuk kita, di antaranya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, syafaat Nabi dan selain Nabi. Pertama, untuk orang yang seharusnya masuk neraka namun tidak jadi. Ini ada ini. Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal lalu menyolatinya 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, Allah akan memberi syafaat mereka. Allah akan memberikan syafaat kepada mereka untuknya si mati. Jadi itu makanya sering kita buat 40. Tapi jangan lupa 40 ini tidak pelaku syirik. Kan susah nyarinya. Makanya lebih bagus sebanyak-banyaknya yang menyolatkan jenazah. Bukan pokoknya kalau dulu sampai di zaman sekarang saya tidak tahu itu dikasih duit itu. Siap sholat itu dikasih di dalam amplop. Ya, saya masih ingat, saya lupa di zaman kapan itu dibuka isi amplop 2.500 rupiah. Nah, tapi di zaman itu cukup ya bernilai lah itu. Kalau sekarang kita tak duit sama anak-anak pun tak mau lagi megangnya. Ya. Kemudian syafaat untuk penghuni neraka agar dikeluarkan. Jadi ada orang yang sudah masuk neraka dikeluarkan dari neraka. Ya.
Kenapa? Karena adanya syafaat para nabi dan orang-orang mukmin kepada mereka. Kemudian syafaat untuk penghuni surga agar dinaikkan derajatnya, di-upgrade lah dari kelas ekonomi ke kelas X atau bisnis, kira-kira, atau eksekutif kelas, bisnis kelas. Dan ada tiket. Saya pernah dulu berangkat ke Jakarta itu, tanya ada teman yang di maskapai, katanya, Ustaz, mari tiketnya sini. Saya pikir ada apa buat tiket saya kasih. Terus dia ganti tiket. Udah Ustaz di apa istilah eksekutif ya, bisnis lah. Jadi saya bilang, apa ini Pak? Udah Ustaz naik aja, nanti ikut aja kursi dulu. Saya pikir kalau saya sih gak ada istimewanya itu bisnis kelas. Sampainya sama ya, bukan yang sampai dua. Paling kasih handuk waktu itu kan, handuk untuk lap muka, kemudian agak istimewa dimakan dan semua. Udah sih itu bukan mau makan gitu. Ya yang penting bisa nyaman gitu. Nah ini beberapa catatan yang bisa saya sampaikan. Insya Allah ini masih kita lanjut bagaimana cara mendapatkan syafaat itu nanti, dan kemudian kita akan diskusi nanti tentang al-a'raf. Ini mungkin nanti malam Senin insya Allah ya, materi al-a'raf. Al-a'raf nanti ashabul a'raf, siapa orang yang ada di situ. Jadi al-a'raf ini setelah selesai al-qantarah, ada orang yang sekelompok dibawa ke satu tempat untuk dimandikan. Jadi itu yang disebut dengan nahrul hayah, sungai kehidupan. Itu luka-luka semuanya hilang itu setelah kena air itu. Dan kulit semua wajah jadi cantik. Ada orang yang dibawa ke al-a'raf, tempat ketinggian, yang di situ dia bisa nengok neraka dan nengok surga. Inilah yang istilah saya kemarin, orang yang belum dapat nomor antrian masuk surga. Sudah pasti, tapi belum jelas karena nomor antriannya belum keluar. Sementara orang bersatu udah bisa, kok tak nyaman gitu. Kita nengok orang masuk surga semua, tapi jangan kita orang itu, ya, karena kita insya Allah dapat antrian. Amin. Nengok, masya Allah luar biasa. Ya Allah, tanya malaikat kapan? Belum jelas lagi, belum ada surat pemberitahuan. Situ aja boleh dulu gitu. Siapa mereka? Itu nanti akan kita lihat insya Allah. Saya pikir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.